Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Wakil Kepala Madrasah, Bapak Ibu Pembina Asrama, Dewan Guru, tenaga pendidik, dan siswa-siswi Mat Insan Cendekia yang berbahagia. 3 angkatan ya. Kemarin sudah ada hari pertama ya. Sudah ada ya. Baik. Materi kita hari ini temanya tentang fikih puasa, ya kan? Tapi sebetulnya kalau puasa sudah kalian pelajari ya, baik ketika malam hari pas materi Safinatun Najah ataupun di pagi hari kelas 10 ya puasa itu. Ada nggak? Apa? Oh sanawiyah ya. Ya, kita mengulang saja kalau gitu. Fikih puasa. Jadi di dalam bab ibadah, dalam fikih ibadah itu di samping ada sholat dan salah satu kan ada puasa. Nah puasa itu di sana dibahas dalam satu bab ya, fikihnya itu. Pertama, kalau kita mau yang paling dasar itu kita analisis secara bahasa dulu. Soma yasumu dalam bahasa Arab sohim ya. Kutiba alaikumusya. Itu ya surah Al-Baqarah. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Nah, tapi itu terjemahannya sudah terjemahan dalam istilah fikih. Secara bahasa, puasa itu adalah menahan diri. Nah, menahan imsak ya. Jadi imsak itu artinya ya puasa. Tapi mana berkembang kalau imsak itu pas waktu sebelum azan subuh biasanya. 10 menit sebelum azan subuh imsak. Nah, makna puasa secara bahasa itu artinya menahan diri. Apa yang ditahan? Nah, menahan diri yang sederhana ya. Menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, apa saja itu? Semua yang membatalkan puasa itu tidak dilakukan. Dari terbitnya matahari pagi hari sampai terbenamnya matahari atau ketika waktu maghrib. Nah, subuh start puasa, menahan diri dari semua hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum ya, terus apa lagi? Macam-macam ya, hal-hal yang membatalkan puasa nanti ada temanya sendiri. Kalau menggunjing teman itu batal nggak puasanya? Tidak, betul ya. Tapi mengurangi ibadah puasa, menggunjing. Yang membatalkan puasa itu otomatis langsung ya. Misalkan dia murtad ya, dia muntah dengan sengaja ya, atau berhubungan suami istri ya, atau macam ya, makan dan minum itu sudah pasti membatalkan puasa. Nah, semua yang membatalkan puasa itu ditahan, tidak dilakukan. Ya.
dari terbit matahari sampai terbenamlah matahari atau sampai waktu maghrib. Kira-kira begitu kan? Nah, lalu puasa hukumnya apa? Ya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Bahkan puasa itu ada yang haram dilakukan. Macam-macam ya. Kalau puasa Ramadan hukumnya pasti wajib, ya. Puasa apa lagi selain puasa Ramadan yang wajib? Puasa nazar, ya. Apa lagi selain Ramadan yang wajib dilakukan? Ya, qada puasa banyak ya. Ada lagi, satu lagi. Kafarat itu wajib semua. Jadi yang wajib dilakukan, puasa yang wajib itu tidak hanya di bulan Ramadan saja, banyak ya. Puasa qada, puasa nazar, puasa kafarat itu hukumnya wajib. Kalau puasa sunnah tentu ya, puasa apa? Yang pertama itu puasa sunnah yang urutannya sebelum Senin Kamis itu kan yang mingguan. Kalau yang harian itu Nabi Daud ya, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Nggak apa-apa ketemu pas hari Jumat puasa, tidak masalah. Pas hari Minggu misalkan puasa, tidak ada masalah. Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Sampai kapan? Ya tergantung kita niatnya. Mau kita 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun ya. Terniatkan misalkan kita niat mau puasa Nabi Daud selama 1 bulan dulu misalkan. Coba-coba misalkan. Boleh ya. Itu. Nah setelah Nabi Daud ada lagi puasa Senin Kamis yang mingguan. Itu ya. Yang biasa dilakukan itu kan. Senin, Kamis. Ada lagi misalkan puasa bulanan. Ayyamul Bid ya. Ayyamul Bid itu kapan? Tanggal 13, 14 dan 15. Dalam 1 bulan itu ada 3 hari. Itu puasa yang sunnah. Puasa yang haram. Apa puasa yang haram? Pas lebar ya 1 Syawal ya, atau pas Idul Adha misalkan tanggal 10 Zulhijjah, semua orang merayakan daging kurban, ada temannya puasa tanggal 11, 12, 13 gitu ya, termasuk puasa yang diharamkan. Atau puasa 1 Syawal, 2 Syawal lah, boleh 2 Syawal. Kalau mau langsung puasa Syawal boleh pada hari kedua hari raya. Jadi ada lagi puasa yang haram selain di ayam tasyrik. Puasa apa lagi? Apa? Puasa karena saya misalkan apa? Ya, puasa untuk hal-hal gaib misalnya ya. Ada puasa muti, ada puasa 40 hari, ada puasa apa lagi? Misalkan dia bisa terbang misalkan. Syaratnya harus puasa berapa lama? 7 hari misalkan. Diawali pas bulan purnama. Nah, itu yang tidak dibolehkan ya. Puasa yang haram. Karena tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Nah, nanti itu puasanya bukan karena Allah, tapi kepada makhluk gaib lainnya. Nanti misalkan ada perjanjian biasanya itu, ya, perjanjian antara manusia dengan makhluk halus ya. Nanti kita berpuasa menyembah kepadanya, nanti mereka akan membantu. Kira-kira begitu kurang lebih. Tetapi otomatis pasti yang dirugikan adalah manusia. Nah, lalu apa sih kira-kira mengapa puasa itu wajib dilakukan oleh orang-orang beriman? Ya ayyuhallazina amanu
kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitabullah, ya, diwajibkan kalian berpuasa, ya, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, la'allakum tattaqun. Itu tujuan utamanya, ya. Jadi simpelnya, mengapa kita harus berpuasa? Agar kita bertakwa. Nah, ditanya apa sih takwa itu? Takwa itu kalau sering kita dengar di khutbah Jumat biasanya, itu kan salah satu rukun, ya. Khatib harus menyerukan takwa kepada jamaah. Takwa dengan sebenar-benar takwa, dengan mengerjakan setiap apa yang diperintahkan dan meninggalkan semua apa yang dilarang. Kira-kira begitu sederhana makna takwa itu, kurang lebih seperti itu. Dilakukan puasa Ramadan, ya, puasa yang wajib yang secara umum itu puasa Ramadan dilakukan selama 1 bulan penuh. Kadang 29, kadang 30, ya. Tergantung dengan hasil daripada hilal, ya, atau hisab, perhitungan atau ruqyah, melihat langsung. Bisa 29, bisa 30 hari nanti kita akan berpuasa. Nah, diwajibkan selama 1 bulan penuh. Jadi dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Kita cuma diwajibkan puasa hanya 1 bulan saja, gitu kan? Nah, hikmahnya salah satunya, kalau kita telusuri lebih dalam, ya, kembali lagi flashback dari awal yang kita bahas tadi. Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari pagi hari sampai malam hari, sampai maghrib maksudnya, itu kan? Nah, apakah manusia itu kan manusia fitrahnya tempat berbuat salah, tempat selalu berkeluh kesah, tempat selalu lupa, ya. Manusia itu selalu khilaf. Manusia itu pokoknya semua, ya, hal-hal yang yang negatif pasti letaknya pada manusia. Manusia itu makhluk yang lemah, walaupun diciptakan secara sempurna. Nah, mengapa? Karena manusia dibekali hawa nafsu. Nah, ini hawa nafsu itu yang paling sulit dikontrol, ya. Maka berbeda dengan para malaikat. Kalau malaikat, mereka tidak dikaruniai hawa nafsu. Sudah, misalkan diperintahkan sujud saja sepanjang hayatnya malaikat. Diperintahkan misalkan tugas menurunkan hujan, ya, membagikan rezeki manusia, itu saja yang dilakukan. Dan malaikat tidak akan pernah membantah. La ya'suna ma amarahum ma amarallah, ya. Mereka, para malaikat, tidak akan sanggup untuk durhaka kepada Allah. Mereka tidak akan menolak apa yang diperintahkan, dan mereka akan mengerjakan apa yang diperintahkan. Berbeda dengan manusia. Nah, ini manusia nih. Manusia itu makhluk yang sempurna, diberi karuniai akal pikiran, dikaruniai hawa nafsu, sehingga kita disuruh milih antara yang baik dan yang buruk, gitu ya. Bagi manusia yang memilih amalan-amalan yang baik, maka nantinya akan ditempatkan di surga.
bagi manusia yang memilih perbuatan-perbuatan buruk, maka akan ditempatkan di neraka. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, dia sekarang nih seorang perampok misalkan, sebelum dia merampok, atau pencuri atau pembunuh ya, sebelum mereka melakukan itu, mereka itu tahu nggak kalau perbuatan yang mereka lakukan itu tidak baik? Pasti tahu ya, karena dikaruniai akal pikiran. Fa'alhamaha fujuraha, itu kan, manusia itu tahu ketika dia melakukan perampokan, ketika dia melakukan pencurian, ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, mereka itu tahu, sadar ya. Ketika mereka melanggar peraturan, misalkan, ketika mereka durhaka kepada orang tua, misalkan, sadar kalau mereka itu telah melakukan perbuatan buruk ya. Nah, berbeda dengan hewan, ya kan? Hewan itu misalkan nih memangsa anaknya sendiri, sadar nggak ya? Tidak sadar ya. Sebagian hewan ya. Sebagian lagi ya ketika lagi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka sebagian lagi misalkan ketika dia melakukan perbuatan baik dan itu dilatih ya, maka hewan akan tahu. Pada hakikatnya, pada dasarnya hewan tidak mengetahui perbuatan buruk dan perbuatan yang baik. Tetapi berbeda dengan manusia. Manusia diberikan ilham, diberikan karunia. Ketika melakukan perbuatan buruk, mereka diberikan akal pikiran, hatinya bekerja berseberangan dengan hati misalkan. Ketika dia melakukan penyimpangan-penyimpangan, ketika dia melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik, maka hatinya akan berbicara, pikirannya akan bekerja, gitu ya. Tetapi kadang-kadang nafsunya mengalahkan itu semua. Nafsunya, artinya dia tidak mampu mengontrol hawa nafsunya. Itu. Begitu juga ketika dia melakukan kebaikan, maka manusia akan merasa bahagia ya. Kita misalkan menolong orang ya, membantu teman misalkan, berbuat baik kepada sesama, pasti ada kepuasan di hati kita ya. Karena apa? Karena kita tahu itu perbuatan yang baik. Nah, manusia dipilih salah satu bulan untuk membiasakan dirinya agar mampu menahan perbuatan yang tercela. Itu. Jadi kan misalkan nih, mungkin kita rasakan, kalian rasakan semuanya mungkin ketika hari-hari biasa, mungkin biasa saja kita membuli teman ya, manggil nama, berbuat curang. Tapi mungkin ketika bulan puasa sedikit kita rem ya. Paling tidak tubuh kita itu dilemahkan oleh energi itu sendiri ya. Kita tidak untuk bercerita saja, ngerumpi, ngalor ngidul itu kadang-kadang kita malas ya. Tidak selincah ketika tidak berpuasa, itu salah satu. Atau misalkan ketika kita mau menghina teman, menghina orang lain ya, menghardik siapa saja yang kita lihat, ketika berpuasa ada rem ya di situ ya. Ada rambu-rambu, seolah-olah ada rambu yang mengatakan dilarang ya, karena di bulan puasa. Nah, sehingga diharapkan nanti setelah akhir dari bulan puasa itu akan terbiasa. Pada prinsipnya ya, puasa adalah
menahan diri dari hawa nafsu yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Itu puasa. Definisi puasa secara fikih ya. Lalu hikmah puasa itu banyak sekali tentunya. Puasa mengajarkan apa misalkan? Kesabaran ya. Tentu kita akan lebih sabar berpuasa. Kita ngomel pun tidak tidak selincah pas lagi tidak puasa. Tentu direm ya, lemes, badan kita lemas. Di sana juga nanti kita baru merasakan ada kepedulian kepada sesama misalkan. Ya. Di bulan puasa diwajibkan salah satu zakat fitrah. Nah, zakat fitrah nanti ada ya. Zakat fitrah itu salah satu bentuk kewajiban semuanya. Bahkan bayi yang baru lahir 1 bulan pun wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tentu orang tuanya yang menanggung ya. Tapi itu wajib. Nah, puasa itu mengajarkan seseorang memiliki sikap peduli kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Misalkan mereka makan saja itu harus mencari dulu ya. Mau makan sekarang misalkan, makan besok pagi nggak tahu mau makan apa. Nah, mereka harus mencari lagi. Itu kelompok orang saudara-saudara yang kurang beruntung, fakir dan miskin di sana ya. Sehingga kita dapat merasakan penderitaan yang dirasakan oleh mereka. Puasa juga mengajarkan seseorang itu sikap kedisiplinan, mungkin ya, disiplin ya. Jadi tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela dan lain sebagainya. Saya kira itu sudah cukup panjang lebar ya. Nanti kita mau siap-siap juga berbuka. Jadi poinnya tadi saya simpulkan, puasa adalah menahan diri ya dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Puasa yang wajib itu tidak hanya Ramadan saja. Puasa juga ada puasa sunnah ya, sunnah harian, sunnah mingguan, sunnah bulanan. Ada puasa yang haram dilakukan, hukumnya haram ya. Lalu hikmah dibalik puasa tentunya tujuan utamanya adalah takwa sesuai dengan surah Al-Baqarah. Tetapi di sana diajarkan bagaimana manusia itu memiliki sikap kesabaran, sikap kepedulian. Nah, ini ya, sabar. Ingat itu, sabar. Bagaimana seorang mukmin menghadapi musibah? Bagaimana seorang mukmin menghadapi cobaan? Tentu manusia itu kan sering dicoba kan. Apa? Solusinya apa? Sabar aja. Udah sabar. Sampai kapan? Sampai sabar. Ya, nggak ada batas sabar itu. Ya, kalau kita lihat kisah Rasul, bagaimana kisah Nabi siapa yang sakit seumur hidup itu ya, ada ya. Kisah Nabi Nuh misalkan, dia berdakwah tetapi dia diberi cobaan, keluarganya sendiri yang durhaka kepadanya dan kepada Allah. Itu kan cobaan yang terberat dan lain sebagainya. Pokoknya maka sabar itu jangan diremehkan ya. Sabar jangan diremehkan. Karena Al-Quran banyak sekali menyebut kata-kata sabar. Bahkan disandingkan dengan kata sholat ya. Banyak bukan? Ini Allah menyukai orang-orang yang sabar dan lain sebagainya. Lalu disiplin, poinnya disiplin ya. Salah satunya puasa itu mengajarkan kita juga disiplin. Bagaimana disiplin makan ya, disiplin perbuatan, perilaku dan seterusnya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah penyampaian materi dari Ustaz Haikal.
Sangat bagus sekali materinya, sangat menarik. Semoga dapat menambah pengetahuan kita tentang fikih-fikih dalam puasa. Oke, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Jadi dipersilakan kepada teman-teman sekalian yang ingin menentukan pertanyaan, dipersilakan harap untuk tunjukkan. Silakan. Jadi nama saya Muhammad Yasna dari kelas 21. Ustadz izin bertanya Ustadz, mengenai bulan Ramadan ini kan banyak hal-hal yang terjadi. Misal untuk penentuan awal Ramadan seperti kapan kita berpuasa segala macam kan ada yang namanya hisab dan rukyatul hilal. Nah kira-kira secara singkat apa perbedaan di antara keduanya dan bagaimana sikap kita untuk menghadapi perbedaan di antara kedua itu? Segitu cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan menentukan awal Ramadan ya. Ada yang puasa hari Rabu. Gak ada. Semuanya hari Kamis. Ada yang puasa hari Rabu kan? Ada. Hari Rabu ya. Ada satu orang ya berpuasa hari Rabu. Ya sebetulnya ya mau puasa hari Rabu mau hari Kamis boleh semua ya, tergantung dengan keyakinan. Itu yang nggak boleh itu tidak puasa. Ada nggak yang nggak puasa? Pas. Nah, boleh semua. Nanti ya. Kalau musafir boleh nggak puasa, misalkan perjalanan jauh ya, atau sakit, nah menentukan ada sebetulnya banyak sekali itu metode sekarang itu ya. Kalau dulu itu cuma paling kalau nggak hisab ruqyah ya, ruqyah ya, ruqyah kalau dibilang ruqyah atau ruqyah ya. Nah, kalau hisab itu berarti